Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Pada akhir pekan ini kita akan melakukan sebuah sedikit perenungan terhadap perjalanan bangsa dan negara. Lagi-lagi kita dihebohkan oleh satu peristiwa yang kalau bahasa pemain bola itu ini adalah striker yang mandul. Nah, kita mungkin semua orang juga sudah melihat bahwa mulai banyak institusi negara yang dibiayai oleh uang rakyat itu mengalami kemandulan. Artinya sudah tidak tajam, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan ini tentu merupakan satu keprihatinan yang sangat besar yang kita hadapi hari ini. Dan semua ini tidak lepas dari sistem demokrasi, pemilu yang kemudian menjadikan uang sebagai satu-satunya cara menentukan keputusan, cara melihat peluang kemenangan, dan tentu saja juga di sana cara bagaimana memenangkan. Termasuk boleh jadi mungkin seperti yang dahulu ketika Pilpres digugat oleh Prabowo, ada yang namanya sebuah sistem kecurangan. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, kita boleh tidak peduli pada masalah seperti ini, tapi seperti inilah yang menjadikan negara kita terus mengalami masalah. Lantas apa yang kemudian harus dilakukan oleh anak-anak muda bangsa? Kita harus melakukan sebuah evaluasi perihal bagaimana semestinya bangsa dan negara ini dikelola agar kemudian maslahat yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa itu betul-betul kita dapat wujudkan. Dan saya pikir sebagai sebuah perjalanan bangsa dan negara yang kita ingin ke depan menjadi lebih baik adalah bukan hal yang tercela, adalah bukan hal yang haram, juga bukan hal yang kemudian melawan apapun. Ketika kita coba berpikir tentang apakah benar sistem demokrasi kita yang kita jalani selama ini, apakah sudah tepat ya sistem pemilu yang dijalani selama ini. Beberapa akademisi itu melihat bahwa bangsa ini selamanya akan tersandera oleh kepentingan oligarki kalau kemudian yang disebut presiden threshold, parliamentary threshold itu masih diberlakukan. Karena akan sangat sedikit calon-calon yang bisa hadir di dalam kontestasi kepemimpinan bangsa dan negara. Lebih jauh, Indonesia dengan Pancasila, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, apakah sudah termanifestasi dengan baik melalui sistem demokrasi dan pemilu yang ada selama ini? Sejauh kita memang merasa bahwa ada yang tidak tepat di dalam manifestasi dasar negara, semangat kita di dalam berbangsa, adalah langkah yang rasional kalau kita coba untuk melakukan sebuah perenungan, evaluasi, kemudian menemukan, oh ternyata ada sisi-sisi ini yang menjadikan kita terjerembab pada sebuah permasalahan yang seakan-akan mengungkung kehidupan kita, padahal dengan cara kita melihat bahwa ada ketidaksesuaian di dalam manifestasi nilai-nilai dasar Pancasila dan seterusnya, kita bisa melakukan sebuah perubahan. Dan sahabat kalian yang berbahagia, kesadaran kita, kepedulian kita harus lebih ditingkatkan agar gerakan kecerdasan dan mencerdaskan bangsa dapat terus kita lakukan. Ini adalah sebuah renungan yang sifatnya global, tapi setidak-tidaknya menjadikan kita mengerti bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ada sesuatu yang mesti kita mengerti, dan pada saatnya beraksi karena kita peduli. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.